Baik, selamat pagi anak-anak kami semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Amin. Pagi tadi makan enggak? Ya, Ya. Mandi? Ya. Mandi. Ya, makanya semua pagi ini ceria, cantik, ganteng. Ya kan? Ya, pagi ini semuanya cantik, semuanya ganteng pagi ini. Karena sudah mandi. Ya. Bagaimana sebelum kita lanjut? Ini dulu. Hari ini kita belajar agama, ya. Belajar agama dengan judul Yesus memberi makanan 5.000 orang. Pernah lihat gambar itu? Ya. Pernah kan? Penasaran enggak? Penasaran. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus berdoa dulu. Oke ya? Siapa di antara anak-anak kami yang mimpin doa, yang bisa mimpin doa? Ya, Pak. Ya, mantap. Silakan nak, mimpin doa. Berdiri. Ya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pada pagi hari ini kami bisa belajar dengan baik. Bimbinglah kami anak-anakmu agar kami belajar dengan baik. Doa ini kami sampaikan dari perantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih kepada anak kami telah memimpin kita dalam doa. Semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kasih dulu tepuk tangan untuk kita yang mantap. Kita lanjut. Hari ini kita belajar Yesus memberi makan 5.000 orang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin dalam Yesus Kristus yang dibaptis, Yesus yang memberi makan 5.000 orang, dan Yesus yang mengampuni. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Lalu yang berikut, ya, kriteria ketercapaian pembelajaran kita. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi karya Allah menyelamatkan manusia melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu yang kedua, coba dibaca. Peserta didik mampu menunjukkan perbedaan makanan jasmani dan makanan bagi jiwa yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, Peserta didik mewujudkan perbuatan untuk berbagi dengan senang hati dan tulus kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. lalu yang keempat, peserta didik mampu mewujudkan sikap menghormati sesama. Nah, sebelum Bapak jelaskan, semua hadir ya, hadir semua. Nah, minggu yang lewat, sebelum kita masuk di sini, minggu lewat kita telah belajar tentang sakramen baptis. Ya, apa itu sakramen baptis atau sakramen permandian? Sakramen yang pertama kita terima sebelum kita menerima sakramen yang lainnya. Kan begitu? Nah, setelah juga kita menerima sakramen baptis, kita menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kudus, menjadi suci. Nah, hari ini kita belajar tentang yang ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Intinya apa? Apa tujuan Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Karena Dia sayang, ya. Dia tidak membiarkan kita menderita. Yesus tidak membiarkan kita lapar, ya. Yesus tidak membiarkan kita susah. Maka ketika orang itu mengikutinya, ya, lalu mereka sudah mulai lapar, Yesus berpikir
menyusuri bagaimana caranya supaya mereka itu bisa dapat makan. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Ya, siap-siap ya. Pernahkah kamu membagikan makanan kepada temanmu? Pernah ya? Kepada siapa? Saudarakah? Temankah? Atau gimana? Kepada siapa pernah kamu kasih makanan? Kepada teman ya? Kepada teman. Kepada siapa lagi? Kepada saudara. Kepada adik, abang. Mantap. Lalu bagaimana perasaan mereka ketika menerima makanan itu? Senang dong, ya kan? Pasti senang. Lalu kita juga bagaimana? Kita yang memberi, bagaimana perasaan kita? Pasti senang juga kan? Ketika orang lain senang, pasti kita juga merasa senang. Lalu kedua, coba sebutkan contoh makanan untuk kebutuhan jasmani. Contohnya bagaimana? Apa? Nasi, apa lagi? Pisang, apa lagi? Dan lain-lain. Ya ya. Nah, tujuannya apa kita makan makanan itu? Tujuan kita memakan nasi, tujuan kita memakan ayam, makan pisang, sayur, supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita kenyang. Ya betul. Iya ya. Supaya kita sehat, supaya kita kenyang. Lalu dengan kita sehat dan kuat, kita bisa berjalan menuju sekolah. Kita bisa berjalan menuju gereja. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus peduli dan mau berbagi dengan orang lain? Karena kita sayang. Iya mantap, ini pintar ini. Karena kita sayang. Karena kita sayang, kita harus mau berbagi. Contohnya berbagi itu bagaimana? Apa yang kita kasih? Bagaimana contohnya? Contohnya permen. Kita punya permen kan? Lalu ada teman kita yang tidak punya permen, kita bagi. Itu namanya berbagi. Kita punya kue, ya kan? Kita punya kue 2 atau 3. Nah, teman kita dia tidak punya kue, dia tidak punya jajan, maka kita harus berbagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan kepada teman kita atau saudara. Oke, jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita bagi kelompok dulu. Ya. Kita bagi karena kita 9, kita bagi 3. Satu kelompok itu 3 orang. Ya, nanti di kelompok itu tunjukkan siapa ketua kelompoknya. Silakan bergabung dulu, bentuk satu kelompok. Ya, silakan bergabung. Ya, bergabung. Yang mana? Ya, kamu di situ nah, di tengah. Sudah? Sudah ya? Karena setelah ini nanti ada diskusi kelompok. Hanya kita bagi ya. Sudah? Kita lanjut. Nah, sekarang ini teks kitab suci. Di sini ada teks kitab suci Yohanes 6 sampai ayat 1 sampai 15. Ya, bisa anak kami baca dalam hati. Baca. Waktunya 2 menit. Bisa dibaca, karena di situ nanti ada pertanyaan. Ya, baca ya. Perhatikan baik-baik. Sudah? Sudah ya? Nah, untuk mengerjakan tugas, ini ada tugasnya ini. Iya, ini lembar kertasnya. Nah, ini ya, di sini dikerjakan ya. Ini kerjakan.
Kerjakan ya sesuai dengan pertanyaan. Didiskusikan, dibahas dalam kelompok. Ya, bahas apa jawaban. Nanti siapa yang udah siap baru bisa ditampilkan di depan. Udah pas itu. Udah langsung dikerjakan. Diskusi saling bertanya. Nah, apa ini, apa jawabannya? Silakan berdiskusi satu sama lain. Ya. Kerjakan ya. Bukan lihat Bapak, tapi lihat temanmu, tanya apa jawabannya, apa kita kasih jawabannya ini. Waktunya 2 menit ya. Bagaimana? Udah mulai? Ya, waktunya sebentar lagi ya nak. Ya. Coba saling diskusi, tanya sama temanmu apa kita buat jawabannya ini. Ya, supaya jawabannya benar. Ditanya, baca, baru dijawab. Ya, waktunya udah mau habis. Ya, persiapkan. Ditunjuk satu orang siapa nanti yang maju membaca di depan jawabannya. Setiap kelompok ya. Oke, ya. Oke, udah siap semua? Siap, Pak. Iya, mantap. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Ya. Kelompok 2? Siap, Pak. 3? Oke, udah siap tampil ya? Iya, kita mulai dari kelompok 3. Coba perwakilannya membacakan hasil kerja kelompok, jawabannya. Ya, sini. Ya, sesuai pertanyaan ini. Udah kalian jawab kan? Yang ini. Nah, ini tugas kelompok. Ya. Nggak usah baca soalnya, langsung aja jawabannya. Nah. Orang berdosa. Ya. Memberi makanan kepada orang banyak. Ya. Ketiga. 5. Ya. 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 2. Cepat. Karena waktu kita. Iya, nak. Sini ya. Iya. Iya, apa jawabannya aja? Ya, lebih kuat lagi biar terdengar tidak terlihat. Memberi makanan kepada orang banyak. Ya. 5. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok 1. Di situ aja, di situ ya. Kelompok 1. Yesus mengampuni orang yang berdosa. Ya. Memberi makan kepada orang banyak. Ya. Yang 3 5. Yang 4 2. Iya, benar. Nanti jawabannya kertasnya dikumpul melalui ketua kelas, baru ketua kelas kasih ke saya supaya saya nilai nanti. Ya, nanti ya. Oke, jelas ya? Artinya jumlah roti berapa? 5. Jumlah ikan berapa? 2. Lalu dalam teks kitab suci barusan kita berapa? Dilakukan apa yang dilakukan Yesus? Memberi makan kepada 5.000 orang. Nomor 1
Satu, coba ceritakan kembali secara singkat isi dari kitab suci yang baru kita dengar. Adalah Yesus memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Jelas ya? Bisa kita lanjut? Bisa. Iya. Nah, sekarang ini mau nggak nonton video? Siapa yang mau nonton video tunjuk tangan? Iya, mantap. Tapi perhatikan, bukan hanya menonton. Setelah ini ada tugas lagi. Ya, tugasnya. Makanya perhatikan ya. Perhatikan apa yang terjadi di dalam video. Siap? Mulai. Action. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi. 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul penuh. Firman Tuhan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Matius pasal 6 ayat 8. Nah, itulah video tentang Yesus memberi 5.000, memberi makan 5.000 orang.
Bagaimana videonya? Bagus enggak? Bagus, Pak. Senang enggak? Senang. Nah, ini ada tugas, ya kan? Ada tugas. Tugas kelompok, dari mana para murid mendapatkan ikan dan roti? Nanti dijawab. Jelaskan mengapa Tuhan Yesus memberi makan orang yang jumlahnya 5.000 orang. Apakah anak-anak pernah memberi makanan kepada temanmu di sekolah? Lalu yang keempat, teladan apa yang bisa kita contoh dari sikap Tuhan Yesus yang suka berbagi? Nomor 1, dari mana para murid mendapatkan ikan dan roti? Dari seorang anak. Hebat go. Lalu yang kedua, coba jelaskan mengapa Tuhan Yesus memberi makan orang yang jumlahnya 5.000 orang. Karena Yesus sayang kepada mereka. Mantap. Karena apa? Karena Yesus sayang kepada mereka. Lalu yang ketiga, apakah anak-anak pernah memberi makanan kepada teman-teman di sekolah? Ya. Pernah ya? Ya, makanan apa itu? Kue dan lain-lain kan? Ya, maka kita sebagai siswa harus mau berbagi. Seperti juga Yesus mau berbagi. Yang terakhir, teladan apa yang bisa kita contoh dari sikap Tuhan Yesus yang suka berbagi? Teladan untuk berbagi. Mantap. Nah, kan ini tugas kelompok ini. Maka nanti setelah ini, tugas ini kamu kerjakan lagi di dalam kelompokmu. Cari jawaban yang lain selain yang sudah kita jawab ini. Ya. Bisa dimengerti ya? Ya, setelah nanti selesai dikumpul dikasih ke Bapak. Kita lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Coba perhatikan. Siapa yang di dalam gambar itu? Yesus. Lalu yang satunya? Siapa? Siapa kira-kira? Yang satunya? Anak kecil. Itulah anak kecil yang memberikan roti kepada Yesus. Untuk apa? Dibagikan kepada orang lain. Nah, tugasmu, ya ini kan tugas. Nah, ini tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok. Ini tugasmu, ini Bapak bagi ya. Ini ya. Nah, ini Bapak bagi, saya bagi satu-satu. Nah, ambil. Ini. Ya, tugasmu adalah mewarnai gambar itu. Ya, mewarnai. Nanti setelah selesai kumpul ke Bapak supaya saya nilai. Setelah saya nilai baru saya kembalikan ke anak-anak kami semua. Yang saya nilai adalah, dengarkan dulu. Yang saya nilai adalah bagaimana kerapiannya supaya gambarnya itu kelihatannya bagus. Ya, nanti kamu warnanya jelas itu? Jelas ya? Jelas tugasnya? Ya, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini kita masuk di kesimpulan. Oke ya, kesimpulan. Tariana, kesimpulan, Yesus dapat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Karena dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus peduli terhadap kebutuhan hidup manusia. Ketika orang banyak lapar, Tuhan Yesus memberi makan.
agar makanan itu berguna, kita harus meminta Allah memberkatinya. Dengan cara apa? Dengan cara melalui doa. Ya, maka sebelum makan itu kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya apa? Agar makanan itu diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan. Lalu yang berikut, kita harus berdoa sebelum atau sesudah makan. Karena saat kita makan, kita memberi makan pada tubuh kita, ya. Dan saat kita berdoa, kita memberi makan dalam jiwa kita. Ya. Itulah gunanya berdoa, supaya selain tubuh kita makan, jiwa kita juga makan melalui berkat atau anugerah dari Tuhan. Oke, lanjut. Semua rezeki yang kita peroleh dari Tuhan, termasuk makanan, harus dibagikan juga kepada sesama yang membutuhkan. Ya, dengan apa? Dengan senang hati dan tulus. Coba baca yang berikut. Jika kita senang hati yang tulus memberi seperti anak kecil dalam teks Yohanes. Sudah, masuk yang berikut. Mari kita mengaku atas Tuhan Yesus sebagai makanan yang akan kita biarkan sesama kita mereka lapar. Iya. Maka melalui pelajaran hari ini, ya, apa yang harus kita contoh, apa yang harus kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berbagi, peduli kepada orang yang sedang lapar, peduli kepada orang yang sedang menderita. Karena lapar itu kan kita menderita, kan begitu? Iya, kita susah itu karena kita tidak punya uang. Akhirnya kita tidak bisa beli makanan. Maka kita sebagai orang Katolik, kita sebagai siswa, kita sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, harus mau mencontoh. Siapa yang kita contoh? Adalah Tuhan Yesus. Ya, kita sebagai pengikut Yesus, kita harus mau bersikap seperti Tuhan Yesus. Maka dikatakan bahwa mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk berbagi makanan kepada sesama kita, kepada teman kita. Maka kalau ada teman kita yang tidak punya makanan, ada tetangga kita, ya, di mana kita berada, mari kita berbagi. Supaya apa? Supaya sesama kita itu bisa merasa bahagia. Ketika kita makan, hendaknya juga sesama kita yang lain bisa makan seperti kita. Jelas? Ya. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira dari awal sampai kesimpulan tadi, ada anak-anak kami yang mau bertanya? Mungkin belum jelas, Pak, saya belum jelas ini. Coba jelaskan lagi atau bagaimana? Silakan. Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Hah? Tidak ada pertanyaan, jelas ya? Nah, maka tugas di rumah ini. Satu, tulis ya. Susunlah sebuah doa syukur atas makanan yang kamu makan setiap hari. Lalu yang kedua, tuliskan berapa kali kamu, ya, bagikan makananmu kepada teman atau saudaramu dalam 1 minggu. Berapa kali? Tinggal tulis. Kalau 10, tulis. Jelas itu ya, tugas di rumah. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Kan anak-anak kami tidak ada pertanyaan, kan? Tidak ada.
Nah, sebelum kita tutup dengan doa, lihat di sini ya. Materi kita hari Minggu depan adalah Yesus yang mengampuni. Jelas ya, itu materi kita minggu depan. Maka saya harapkan kepada anak-anak kami hadir semua. Mau menonton video lagi? Oke. Kita tutup dengan doa. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin doa kita? Doa penutup. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Langsung nak. Di sini nak. Ya, boleh dibaca, boleh enggak apa-apa. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, serahkanlah kami mau pulang, lindungi kami anak-anak-Mu agar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Silakan kembali ya. Tepuk tangan lagi. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semuanya sehat dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Selamat pagi.